Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita merendahkan diri dan menundukkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu yang telah Kau berikan pada kesempatan kali ini. Biar saat ini kami semuanya memiliki hati yang sama, kami memiliki tujuan yang sama, yaitu Engkau sebagai tujuan dalam hidup kami. Selebihnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, kami yakin cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha adil, yang memberikan pembelaan, penyertaan, dan juga penghiburan, pemeliharaan, dan perlindungan. Terutama bagi kami, para orang-orang yang setiawan, mencari wajah Tuhan di pagi hari. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyembahmu di hadapan tahta kasih karuniamu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikut ini pujian yang akan kita naikkan sama-sama ya di tempat kita masing-masing. Menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tangan memurnikanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Menyerah walau kadang tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik,
Semuanya datang dari karena tanganmu memurnikanku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tegakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Dekat padamu, selalu ada di hatiku, melekat padamu, Yesusku. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan Yesus yang mulia. Gunakan hatiku untuk percaya syarat, takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Oh, tetapkan hatiku untuk percaya kepadamu Tuhan tanpa syarat, akan goyah, takkan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Oh, senangkan hatimu. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidup ini adalah untuk menyenangkan Engkau. Karena Engkaulah yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat dan sehati. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau langsung lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau melanjutkan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25 sekarang.
Ya, dengan perikop Nadab, Raja Israel. Ya, kita mau baca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-7 di pasal 16. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakhar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menawaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa Raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa Raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa bunyinya. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di Tirza. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantara Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Dalam kehidupan ini, kita semua diberikan kuasa, ya, baik kita sebagai kakak, status sebagai ibu, ayah, suami, istri, atau yang menjalankan perusahaan, yang running perusahaan, atau yang masuk dalam organisasi, termasuk juga sebagai pelayan Tuhan atau sebagai pemimpin umat, ya, atau rohaniawan, atau disebut saja majelis atau aktivis di gereja atau apapun itu di dalam kehidupan kita. Nah, atau termasuk orang yang menjadi dituakan lah gitu dalam kehidupannya, ya. Nah, ketika seseorang mengalami fase di mana dia mendapatkan kuasa, kecenderungannya itu adalah masuk jebakan seperti lingkaran setan. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, lingkaran setan seperti apa, Abuna? Ini kan istilah ya Bapak Ibu, ini istilah saja. Kalau kita sudah baca dari 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 1 Raja-Raja 16 ayat 7 ini, kalau kita telaah ada dua hal. Yaitu ketika seseorang masuk fase yang lebih tinggi atau lebih tua atau lebih berotoritas, dia akan kena dua. Yang pertama dia punya kuasa dan dia punya kesempatan untuk memimpin. Ya, ini kan masa di mana Israel dan Yehuda mengalami situasi yang berbeda. Di bawah pemerintahan Raja Asa, Yehuda relatif tentram selama 41 tahun. Kemarin kita sudah bahas. Namun di kerajaan Israel sendiri terjadi pergantian pergantian pemimpin yang sering, ya, sering banget terjadi. Jadi di satu sisi Yehuda selama 41 tahun, berjalan 41 tahun itu di sisi lain nih di kerajaan Israel,
Itu 2 tahun ganti lagi, nanti 24 tahun ganti lagi, terus kayak begitu. Jadi tidak stabil gitu. Pergantian kepemimpinannya itu berulang-ulang kali. Ya, kita bisa lihat bagaimana Nadab, anak Raja Yerobeam, ketika menjadi Raja Israel, cuma 2 tahun. Dikudeta sama Baesa, diambil alih kekuasaannya. Ditegur sama Nabi Yehu, diingatkan nanti kamu akan sama loh, nasibnya dengan Yerobeam, ya. Tapi ketika seseorang itu sudah menikmati hasil dari fase tingkatan yang lebih tinggi, akhirnya tujuannya sudah berbeda. Ya, tujuannya sudah berbeda. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ketika kita melihat tujuan dalam kehidupan kita, tujuan kita itu apa sih pertama kali ketika kita mulai membangun sebuah hubungan? Pacaran. Nanti habis pacaran, masuk lagi fase berikutnya, yaitu apa? Menikah. Ya, semua pernikahan pasti tujuannya adalah hidup berbahagia, rukun damai, setia, sampai maut memisahkan. Tetapi memang dalam perjalanan pernikahan pasti ada liku-liku laki-laki, leko-leko, dan juga ada batu kerikil-kerikil, batu besar-besar, ada jalan yang landai, jurang yang curam, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk kerja, pertama kali masuk kerja apa sih? Sebelumnya kan nganggur. Sebelum masuk kerja, yang penting dapat kerja. Begitu dapat kerja, apalagi? Wah, ini harus naik jabatan. Nanti habis naik jabatan apalagi? Terus dapat promosi, dapat bonus, ya. Terjadi satu eskalasi. Ketika pertama kali bertobat, yang penting bisa melayani Tuhan. Ada begitu banyaklah kesaksian yang mengatakan, kalau Tuhan selamatkan saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Murni itu. Nanti begitu masuk ke dalam fase pelayanan, udah deh, mulai ada sebuah keinginan. Ya, wah ini kalau cuma pelayanan gini doang kok kayaknya nggak bertumbuh. Padahal sebenarnya bukan nggak bertumbuh, tapi dia haus kekuasaan. Dia haus kepemimpinan. Karena setiap manusia itu selalu menikmati ketika dia diberikan kuasa dan kesempatan untuk memimpin. Dia menikmati itu. Ya, kita tidak boleh pungkiri itu. Karena saya pun juga demikian. Ya, itu wajar di dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa menolak hal yang kodrati itu dialami oleh semua orang. Tetapi satu-satunya pribadi yang tidak memiliki ambisi yang begitu besar sehingga merelakan segala sesuatu di kanan kirinya, itu cuma pribadi yang Allah sendiri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selebih dari itu semuanya ya sama aja. Cuman ada yang kadarnya besar, ada yang kadarnya enggak. Nah, apa sih maksudnya, Abuna? Emang saya mau gonta-ganti. Bapak Ibu, kalau kita merasa tidak puas, dan ketidakpuasan itu merasuk dan meracuni kita, maka terjadi yang namanya apa? Perselingkuhan. Terjadi yang namanya apa? Pengkhianatan. Terjadi yang namanya apa? Pemberontakan. Saya bukan bicara mengenai kehidupan rumah tangga. Saya bicara mengenai hubungan kita dengan Kristus sebagai mempelai kita. Jangan lupa Bapak Ibu, barang siapa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia telah menjadi mempelai Kristus. Jadi tujuannya adalah untuk menyambut sang mempelai kita, supaya terjadi pernikahan anak domba. Ketika dunia ini masuk dalam fase-fase akhir, ada masa-masa penyiksaan, ada masa-masa tribulasi, ada masa-masa antikris, kita tetap sebagai mempelainya. Untuk itu supaya tidak terjadi pengkhianatan akan Kristus. Supaya kita tidak selingkuh dari Kristus. Kok selingkuh? Ya, kalau kita masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya untuk memuaskan kepemimpinan kita, supaya kekuasaan kita ini tidak pudar, Bapak Ibu hati-hati. Secara roh kita tuh
iman kita tuh berselingkuh istilahnya. Karena apa? Kita udah nggak percaya lagi. Kita sudah menjalin hubungan kepercayaan dengan kuasa di luar daripada Tuhan Yesus. Nah, ini ada kaitannya dengan kemarin. Kalau tradisi keluarga menjebak, bukan menjebak ya, tetapi membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya yaudah diikutin aja lah. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya ya, ini pribadi saya, pribadi, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebinasaan itu adalah ketika kita tidak percaya kepadanya. Ketika kita mulai percaya dengan apa kata hal-hal yang sifatnya di telinga kita ini kok bijak, baik, positif. Kita mencerna itu sebagai sesuatu yang, oh ini pas nih. Kenapa? Karena tendensi atau sugestinya manusia pasti nyarinya begitu. Kalau nggak mungkin namanya ada hubungan mau dijalani untuk menikah. Buktinya ketika zaman dulu ada pernikahan yang diatur, begitu zaman mulai berkembang, mulai ada apa? Ini nggak bisa diatur. Orang nggak cocok kok. Nggak sesuai ini pilihan orang tua saya. Gitu. Ini kan pilihan orang tua saya, bukan pilihan saya. Gitu. Padahal pilihan orang tua kah, pilihan kita kah, tetap ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita masuk ke fase di mana pasti ada yang namanya perselisihan, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika seseorang itu sudah tidak memiliki kuasa, ketika seseorang tidak memiliki kapasitas atau kesempatan untuk memimpin, maka dia akan mencari cara untuk bisa memuaskan hasratnya ini. Kalau nggak mungkin yang namanya Nadab, yang namanya Mbak Esa, siapapun itu, tetap menyembah berhala, tetap percaya kepada tradisi. Karena lebih nggak enak kepada manusia daripada Tuhan. Jadi hari ini pesan Tuhan jelas bahwa ketika dunia ini sering berkamuflase untuk mengganti posisi Tuhan dengan quotes-quotes, dengan pengajaran-pengajaran, tapi tidak berbasis kebenaran firman Tuhan, maka seyogyanya kita jauh lebih baik menguasai apa yang sudah kita yakini dan percaya dan hidup setia di dalam tuntunannya sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci yang difirmankannya. Kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak punya kuasa. Lagi pula Bapak Ibu, kalau tujuan utamanya itu hanya kekuasaan, nanti kita cenderung saling berebut. Kakak dan adik bisa berebut harta warisan, kakak dan adik bisa saling menjatuhkan. Terus bagaimana kalau saya sebagai korban Abuna? Jangan menjatuhkan lagi. Kalau enggak kita masuk dalam lingkaran setan ini. Ini kalau kita lihat kan dari satu raja-raja kemarin baru sampai 15 nih, belum sampai 6, baru sampai 16, belum sampai ke belakang-belakang. Bolak-balik begitu terus. Tapi bisa terbilang sedikit yang mengingat dan mengikuti keteladanan Daud sebagai orang yang hidup berkenan dan paling berkenan di hatinya Tuhan. Selebihnya apa? Mengikuti tradisi. Makanya kemarin disebutkan, asa aja nggak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, sekalipun tidak dilakukan dan tidak digunakan. Ibaratnya tapi dinonaktifkan saja, tapi nggak disingkirkan gitu. Jadi sebenarnya kita sampai ke satu pengertian. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita harus rela untuk berhenti dari dalam tanda kutip bukit-bukit pengorbanan kita yang lama. Terus ketika dulu kita bisa membeli A, B, C, D dengan modalnya kalau dikumpulin gila udah berapa ratus juta tuh.
hanya untuk kita persembahkan kepada satu pribadi, bukan pribadi lah, kepada satu hal yang kita percaya, padahal itu bukan pribadi Allah sendiri, maka seyogyanya sejatinya kita pun juga mau lebih lagi memberikan korban syukur kepada Tuhan yang apa? Yang membuat dan mengubah kehidupan kita. Allah yang hidup ini. Tapi Bapak Ibu, kalau tujuannya sudah bukan Tuhan Yesus lagi, lucu nanti. Yang tadinya siap berkorban, udah nggak mau berkorban lagi. Udah mulai hitung-hitungan. Sudah mulai saling menilai dan saling menimbang. Memang kita harus punya kekuasaan kayak pemimpin perusahaan, wajib ya. Suami diberi kuasa, istri diberi kuasa, orang-orang tua dalam keluarga diberi kuasa, kakak diberi kuasa. Tapi untuk apa? Bukan untuk menghancurkan atau bukan saling menjatuhkan atau saling berebut posisi, bukan, tetapi untuk mempertahankan posisi kita, mempertahankan kedudukan. Suami bertahan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Istri bertahan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Pemimpin perusahaan bertahan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Orang-orang yang bekerja di perusahaan yang mungkin mengalami ketidakadilan, bertahanlah karena ada kuasa di dalam engkau. Anak-anak bertahan dengan kuasa daripada Roh Allah yang memberikan kekuatan. Bertahan di tengah himpitan dunia ini. Dan kuasa yang ada pada kita ini, selain untuk mempertahankan kedudukan di posisi kita, sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan dan menjalankan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, juga untuk mempengaruhi. Mempengaruhi bukan mempengaruhi untuk yang jahat, tetapi menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Dan bukan untuk mengendalikan mereka. Semakin istri mencoba mengendalikan suami, semakin besar kemungkinan rumah tangganya pasti berantakan. Semakin suami juga mau mengendalikan istri, semakin besar kemungkinan satu saat akan pisah. Semakin besar mertua mengendalikan menantu, semakin besar pula konflik yang akan terjadi, seperti bom waktu. Semakin besar keinginan seorang kakak mengendalikan adiknya atau sebaliknya, atau mengendalikan sesuatu, maka semakin besar perpecahan itu terjadi. Saudara, ini tuh perpecahan terus tahun demi tahun. Bukan hanya tentang, oh yang terpecah ini orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan. Tapi bicara mengenai pribadi kita ini loh. Jangan sampai ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan dan kepercayaan, lalu kita mencoba mengendalikan dengan kuasa dan jabatan kita. Ini kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kan tapi semuanya kan harus terkendali. Yang terkendali itu situasinya. Ketika kita memberikan pengaruh yang baik, kita menginspirasi mereka, situasi terkendali. Kita nggak perlu mengendalikan situasi. Karena yang berhak mengendalikan situasi itu cuma Tuhan. Tetapi kita harus mengendalikan diri sendiri. Jadi dengan mengendalikan diri kita bisa memberikan pengaruh yang baik dan positif buat orang. Lalu kita juga memberikan sebuah inspirasi. Karena apa? Karena kita sendiri juga terinspirasi oleh keteladanan Kristus yang setia, yang taat kepada kehendak Bapa, lalu kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang ibaratnya menangis dan berkeringat sampai darah karena ketakutan. Semuanya sudah dialami oleh Yesus Kristus. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, jangan sampai kita akhirnya tidak bisa mengendalikan diri, lalu kita mencoba mengendalikan situasi. Memang secara teori akan agak berbeda bahwa seorang pemimpin harus mengendalikan situasi. Ya, seorang pemimpin harus mengendalikan dirinya dulu.
Kalau pemimpin mengendalikan diri, situasi terkendali kok. Kalau bapak-bapak ya berubah, tidak lagi mudah marah, terus panjang sabar ketika diperlakukan dalam tanda kutip tidak sebagaimana mestinya. Anda sebagai seorang suami itu bukan kalah. Dunia akan mengatakan ini suaminya takut sama istrinya. Bukan. Anda sedang mengendalikan diri dan situasi itu terkendali. Karena apa? Sebab dengan catatan ya, Anda sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Tapi kalau sudah nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mau tumbuh pengetahuan firman Tuhan, dikendalikan sama istri, itu benar, takut sama istri. Karena bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya bicara konteks kepada saudara yang sudah bertumbuh nih bersama-sama di BW. Kalau situasi itu bisa terkendali, jikalau seorang pria atau suami, seorang opa, itu mampu mengendalikan dirinya. Nah, demikian juga seorang istri. Ketika seorang istri sabar dalam segala kesesakan, harus menjalani hidup ini sampai kapan sih Tuhan? Kuncinya apa sih Abuna? Kendalikan dirimu. Supaya engkau tidak masuk jebakan setan. Kuasailah dirimu. Supaya engkau tetap menjadi kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang sedang tidak baik di dalam kehidupan rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu. Ada kuasa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kemarin kita belajar pengaruh kan? Nah, sekarang kita belajar pengaruh itu dari apa? Dari kuasa yang Tuhan berikan. Kalau kita sebagai seorang pemimpin di perusahaan, pemimpin pelayanan, kalau kita mengendalikan diri kita, situasinya akan terkendali. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kita belajar dari apa yang sedang terjadi ini. Supaya di dalam keluarga kita tidak terjadi yang namanya perebutan kekuasaan. Istri tidak perlu bangga ketika suamimu nggak pernah marah. Suami gua mah begitu gua teriak nih, teriak oktav gua lebih tinggi dari Mariah Carey. 8 oktav jeng. Suami gua langsung udah kayak putri malu. Set gitu. Keren kan? Kita harus bertobat. Karena istri harus menghormati suami. Demikian juga sebaliknya. Oh kalau bini gua mah kalau senyum sedikit sama laki-laki lain gua tempeleng. Mana berani dia? Teriak sama gua, enak aja. Mau gua usir dari rumah. Kita harus bertobat. Demikian juga antara mertua dan menantu. Apalagi orang tua dan anak. Tuhan tidak mau. Karena Yesus nggak pernah mengajarkan kita untuk usir, mengajarkan kita untuk menguasai orang lain. Enggak. Firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Supaya kita tidak masuk dalam jebakan dan lingkaran iblis. Saling menjatuhkan, saling berebut, dan memandang kuasa dengan cara yang keliru. Amin. Ya, kita mau sama-sama berdoa dulu untuk kita materaikan apa yang sudah kita dengar ini. Mari kita satu di dalam doa. Letakkan tangan di dada. Hamba berdoa ya Tuhan, materaikanlah semua pengetahuan ini oleh darah-Mu yang kudus. Agar tidak satupun hikmat marifat yang Tuhan limpahkan dicuri oleh si jahat. Ampunilah hati ini Tuhan. Ampunilah pikiran dan juga mulut perkataan ini. Ampunilah juga telinga ini. Karena lebih banyak menyendengkan apa kata yang dunia katakan. Lebih dari apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami terima berkat, kami rindu diberkati dari kesaksian Bu Achen dan Bu Ayen. Haleluya. Amin. Ya.
Bu Acen, Bu Ayen, Shalom. Jadi Bapak Ibu singkat saja ya. Jadi Bu Acen dan Bu Ayan ini sedang menjalani program untuk persiapan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi katekisasi Bu Acen dan Bu Ayan. Nah, Bu Acen dan Bu Ayan ini sebelumnya bukan pengikut Kristus murni, ya, tapi mau menyerahkan dirinya untuk mengikuti Kristus bersama juga dengan Pak suaminya Bu Acen ya. Ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya Abuna? Ya, Bu, kita mau ke Bu Ayan dulu. Oh, ke Bu Acen dulu. Jadi Bu Acen, Shalom Bu. Oh, dibuka Shalom dulu Abuna. mikrofonnya. Iya, Shalom Bu Acen. Jadi setelah Ya. kemarin mengikuti program, ini ceritanya Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yuk untuk kesaksian Bu Acen yang akan kita dengar. Jadi ada beberapa hal-hal. Yang pertama adalah Bu Acen itu sempat mimpi. Jadi pada saat masa-masa katekisasi kemarin untuk menyerahkan diri di Baptislam, katekisasi nih ceritanya, belajar firman. Nah, belajar firman, terus satu malam Bu Acen mimpi. Nah, dari mimpi itu bagaimana Bu? Mimpinya saya mau bercerita deh ya, sedikit aja tapi ya. Boleh, boleh Bu. Dulu saya agamanya Buddha. Mm-mm. Beberapa waktu dulu saya bermimpi, waktu malam saya tidur. Saya Mm. melihat cahaya tuh. Ya cahaya terus saya terang kayaknya gitu. Saya Mm-mm. terang saya bangun, lihat nggak ada tuh. Udah nggak ada cahayanya. Terus Mm-mm. kedua kalinya mimpi lagi, saya saya mimpi lagi lihat ada yang datang orang yang berkumis tuh, saya terhadapan tidur, saya lagi tidur datang hadapan saya juga tidak tahu siapa itu, nggak tahu, saya bangun tapi nggak ada. Kenapa tuh Abu Nak tuh saya, tapi saya nggak ada takut, saya ngelihat aja gitu. Iya, terus saya tanya ke putrinya Bu Acen. Iya. Udah saya tergerak nih Bapak Ibu. Coba kasih lihat gambar. Ya. Terus putri beliau, iya Abuna. Jadi saya kasih lihat gambar. Ini bukan, ini dia nih. Oh ini Tuhan Yesus. Oh iya tepuk tangan dulu dong. Saya juga nggak tahu, saya bisa ngimpi begitu ya Abu Nak ya. Ya, karena kalau kita bertemu Tuhan Yesus secara face to face ya, dalam keadaan seperti ini, kalau bukan kehendaknya sulit. Kenapa? Karena kita terhalang oleh apa? Oleh badan kita yang tidak mulia gitu. Karena Allah adalah roh, maka ia bisa mengunjungi kita melalui alam di luar daripada kesadaran kita. Ya, makanya saya tanya ke Bu Acen waktu itu, Bu Acen ada rasa takut nggak? Enggak, katanya. Enggak Cuman, takut ya. iya, ya Saya yang udah terang nggak pastinya, ada orang ya. iya nggak ada rasa takut ya, puji Tuhan. Nah. Bahkan sempat mimpi juga dikasih angpau lagi ya sama opa-opanya. Wah, saya bilang berarti ikut Tuhan Yesus diberkati berlimpah-limpah, saya bilang gitu. Ya, puji Tuhan ya. Kalau Bu Ayan ini juga menarik. Bu Ayan ini kan memang ikut juga katekisasi. Nah, suatu saat pada saat beliau tidur, terus di apa namanya di telinganya itu terngiang-ngiang lagu. Nah, kita pengen denger lagu apa sih yang ya, terngiang-ngiang di telinganya? Gimana Bu Ayan? Kita buka dulu mikrofonnya ya. Dipencet yang gambar mikrofonnya Bu Ayan, mohon izin bisa? Nah, itu dia. Silakan Bu Ayan. Bukan mimpinya karena puji-pujian. Ya, lagu Ya. pujian. Terus Pujiannya kayak gimana? saya mau bangun BW, Nah, kayak ada orang menekep gitu. Terus saya bangun deh, mandi. nah terus Udah pujiannya? begitu aja. Enggak, pujian yang Pujiannya Bu Ayan dengar. ya biasa.
anugerahmu, kuasamu Tuhan. Oh itu. Jadi pujian yang Ibu Ayan dengar, ya yang akhirnya melepaskan Bu Ayan dari orang bilang tuh rep-repan gitu ya. Itu pujiannya. Iya. Cuman itu doang yang saya bisa. Oh itu doang juga luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Saya ingat Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Amin. Ya, jadi dari apa yang dialami oleh Bu Acan dan juga Bu Ayan, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Dia berkuasa untuk menghalau segala cara iblis yang mau mencegah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. iya. Hanya pujian saja itu bisa melepaskan Bu Ayan dari rep-repan, katakanlah seperti itu ya. Tapi berbeda ya. Tapi saya lihat dari sisi medis atau mungkin cara duduk atau bagaimana, enggak, beda antara rep-repan yang sisi medis sama yang dibekap secara spiritual. Tapi itu semua tidak yang luar biasa, tidak membuat Bu Ayan undur, malah tambah semangat lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kesaksian ini kita belajar apa? Semakin besar tekanan yang Anda alami, semakin besar himpitan, semakin besar ancaman itu, jangan pernah undur. Jangan kecilkan semangatmu, jangan kendorkan kerajinanmu, karena Allah yang engkau sembah dan engkau percaya jauh lebih besar dari perkiraanmu. Kuasanya melebihi segala kuasa yang ada di muka bumi ini, di atas langit maupun di bawah kolong langit. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari terimalah kuasa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah dengan iman bahwa Tuhan Yesus berkuasa memulihkanmu, menyembuhkanmu, memberimu kehidupan dan masa depan, dan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkannya wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang indah pada waktunya, dan keselamatan yang kekal untuk kita boleh hidup dan tinggal bersamanya di kerajaan sorga yang mulia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatilah apa yang kau akan kerjakan dan kau rencanakan dalam kegiatanmu bersama dengan rekan-rekan di sekelilingmu, orang-orang di sekitarmu, lingkungan masyarakatmu. Segala macam kegiatan itu tidak akan mengubah kesetiaanmu di dalam Tuhan. Biarlah Bapak Ibu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegiatan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan, berkatilah negara kami, berkatilah pemimpin kami, berkatilah setiap staf yang menjadi perwalian kami sebagai rakyatnya. Berkatilah dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah tempat di mana kami ada, pekerjaan kami, rumah tangga kami, lingkungan masyarakat kami, agar Engkau yang dipermuliakan. Kami percaya kuasa-Mu ada pada kami, supaya kami beroleh kesempatan untuk bisa memberikan sebuah kesaksian, menjadi inspirasi dan memberikan pengaruh yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kalau selama ini kami sebagai istri dan suami, sebagai orang tua, atau sebagai siapapun kami berambisi, kami untuk mengendalikan orang lain, dan kami sudah masuk dalam pengertian yang salah. Kami sudah dilepaskan kali ini, dimerdekakan dari
segala jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis. Kami sudah memiliki pengetahuan yang benar dan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami menjadi pribadi yang lebih menyenangkan baik kepada orang-orang sekitar kami, terlebih lagi menyenangkan Tuhan. Yang sudah diberkati dan percaya bahwa dimerdekakan dari segala pengertian yang lama dan hidup sebagai orang yang merdeka. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat mengikuti lomba makan kerupuk Bapak Ibu. Saran saya bagi mohon izin untuk orang-orang tua terkasih, kalau sudah mulai pakai gigi palsunya, tolong dipastikan supaya merekat erat. Jangan sampai nanti kerupuknya habis, giginya tertinggal di tali. Ya, ya, jangan sampai ya. Lalu juga untuk Bapak Ibu yang lomba balap karung, hati-hati ya Bapak Ibu, hati-hati dengan dengkul ya lain sebagainya. Lebih baik Bapak Ibu cari perlombaan yang aman-aman saja. Ya, yaitu apa? Perlombaan siapa yang tepuk tangan paling keras gitu. Oke, merdeka buat negara kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita semua-sama katakan merdeka 1 2 3. Merdeka. Merdeka. Bila dengan BW ini Bapak Ibu juga semakin merdeka, dimerdekakan dari hutang, dimerdekakan dari masalah, dimerdekakan dari sakit penyakit ya. Sampai jumpa di hari Senin Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kesaksian saudara-saudari sepanjang minggu ini termasuk Bu Ajan juga Bu Ayan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Katakan, Abu. Amin. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Budi. Ya, Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Yesus memberkati kita. Besok kita lomba makan kerupuk. Lomba masuk main karung, tarik tali. Semangat. Dede. Pak, sini. Lomba kan. Makan kerupuk. Aduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Terima kasih ya Budi. Tapi tolong ya nanti takut jangan sampai misalnya ada teman-teman nonton BW langsung bikin gini. Untuk seru-seru coba lomba marahin suami yuk. Siapa yang Aduh, bercanda ya Bapak Ibu. Saya percaya semua orang di BW ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda dari dunia ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, coba para suami pandang istrinya katakan, bagiku kau wanita yang tiada duanya. 1 2 3. Bagiku kau wanita yang tiada duanya. Kau wanita yang tiada duanya. Para istri ngomong sama suaminya ya kalau ada di sini, kalau nggak ada nanti jangan ngomong bagiku engkau tiada duanya ya. Ya, kalau sudah tidak ada, habis ini langsung lihat ke atas. Bagiku engkau sudah di sorga, tiada duanya gitu ya. Amin. Oke deh, Tuhan berkati. Dadah Bapak Ibu sekalian. Bye. Ya. Semuanya. Besok kita berlomba-lomba ya. Ya. Makasih ya Buna. Ya, dah. Main kelereng. Lomba tarik tambang sama tarik tali jemuran ya, Bu. Ngangkat jemuran. Dadah. Bye. Bye.